Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesya Prasasabila. Saya dari kelas D dengan NIM 11166252128. Di sini saya akan membahas tentang makna pembelajaran pendidikan sepanjang hayat yang ada di daerah rumah saya dengan mengangkat tema ecological empowerment through lifelong learning. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya lingkungan yang ada di rumah saya itu sangat mencerminkan dari tema yang ini, jadi saya mengambil tema ini. Nah, saya memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada di daerah rumah saya, dari yang sosialnya itu saya merasa warganya itu, cenderung masih sibuk dengan urusannya masing-masing dan kurang peduli terhadap, tetangganya satu sama lain. Nah, kalau dari ekonomi, banyaknya rumah tangga yang menghadapi tantangan berupa pendapatan yang tidak tetap dan menghadapi tantangan berupa, biaya listrik yang mahal atau rumah dan segala kebutuhan pokoknya. Nah, kalau secara ekologis, saya merasa para warga tuh sudah sangat sadar akan, keberhasilan atau cara menjaga lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya itu ada bentuk pembelajaran warga yang terlibat dalam, mengatasi ini tuh ada para bapak-bapak dan para ibu-ibu, ibu rumah tangga. Nah, bentuk pembelajaran dalam konteks pendidikan sepanjang hayat ini untuk mengatasi isu sosial, pembelajaran berpusat pada musyawarah dan forum komunitas seperti arisan atau pertemuan RW atau RW sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan merencanakan kegiatan bersama. Untuk mengatasi tantangan ekonomi dengan literasi, nasional untuk mengelola anggaran dan pemanfaatan kesadaran ekologis warga melalui pengembangan bank sampah atau daur ulang seperti yang tadi saya bilang. Lalu ada testimoni kutipan dari 2 warga belajar. Yang pertama Ibu Syifa, bertanya, "Ternyata di sini tuh para warganya sangat ramah dan terasa ya kekeluargaannya, Pak." Bapak Firman menjawab, "Dulu tetangga di sini sangat cuek semua, seperti tidak ada saling kenal. Sejak Pak RT, mewajibkan semua ikut pertemuan bulanan, awalnya kami tuh merasa terpaksa, tapi lama-lama dengan adanya musyawarah ini, kami jadi, tahu masalah, masing-masing dari tetangga. Kami jadi lebih mengatur jadwal tentang siskamling dan gotong royong. Rasanya jadi punya keluarga lagi di lingkungan rumah." Nah, ini adalah foto-foto contoh, dari, karya ibu-ibu yang ada di rumah saya dan, bapak-bapak yang para, melukis, dinding yang sudah kumuh diubah menjadi sekreatif ini. Hubungan ini dengan konsep pendidikan berbayar, yaitu yang pertama, learning to know. Warga belajar memahami bahwa pendapatan tidak tetap memerlukan solusi verifikasi usaha, dan bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika didaur ulang dengan benar. Yang kedua, learning to do. Warga memerlukan pelatihan teknik daur ulang, misalnya membuat kerajinan dan bungkus plastik. Atau bisa juga dengan yang tadi menggunakan botol plastik diubah menjadi pot-pot bunga. Sehingga mereka tuh memiliki alat nyata untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada learning to be. Warga belajar mengubah pola pikir dari individu yang pasif menjadi yang aktif yang ditunjukkan untuk peningkatan kepercayaan diri dari testimoni. Nah, yang terakhir itu ada learning to live together. Tantangan individualisme diatasi melalui musyawarah warga. Pertemuan ini mengajarkan warga untuk berinteraksi, berempati terhadap kesulitan tetangga satu sama lain, lalu memecahkan konflik bersama, dan bekerja sama dalam menjalankan program komunitas. Selanjutnya, ada pelajaran apa yang bisa diambil. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini menekankan bahwa semua orang adalah warga yang belajar. Ini mengatasi individualisme dengan menciptakan platform seperti musyawarah dan pelatihan yang memaksa warga untuk berinteraksi dari berbagai masalah dan menjadi bagian dari solusi. Nah, pesan inspiratif saya itu, jadikan setiap pertemuan warga sebagai kelas, setiap masalah sebagai pembelajaran, dan setiap tetangga sebagai guru. Bangunlah kembali semangat learning to live together, karena lingkungan yang bersih, aman, dan sejahtera adalah hasil gotong royong yang berkelanjutan, bukan sekadar tugas pemerintah saja. Kita harus memulai perubahan itu hari ini dan depan pintu rumah kita sendiri. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.